Tamu dalam acara Temu Tokoh kita kali ini adalah seseorang yang sangat-sangat istimewa. Beliau kebetulan sudah saya kenal sejak 25 tahun yang lalu, bahkan hampir 30 tahun yang lalu. Tetapi walaupun sudah 30 tahun yang lalu, beliau tetap kelihatan awet muda, tetap energik, penuh semangat dan punya banyak mimpi yang belum selesai. Moto yang beliau punya adalah Smile and the world will smile with you. Dan yang paling uniknya dari tamu temu tokoh kita kali ini, beliau memiliki banyak profesi, jabatan, sekolah, dan juga menulis lebih dari 60 buku. Siapakah beliau? Saksikan video berikut ini. Halo Prof, selamat pagi. Ya, apa kabar? Apa kabar, Iya. Prof? Halo, Iya. Selamat datang di Haindo TV. Iya. Salam damai bagi Iya. pemirsa seluruhnya. Iya. Oke, Dok, Prof, kita ini ya, profesor itu gelarnya itu banyak banget, deret-deret. Jadi profesor, dokter med, dokter, ya AB Susanto, SE, MBA lagi ya. Nah itu gimana Dok? Kok boleh bisa banyak gitu loh Iya. gelarnya? Karena sering kesasar sekolah saja sebenarnya. salah kan. ya. Jadi enggak, karena bermacam-macam, karena itu bukan suatu gelar yang berurutan, tapi berbagai bidang yang dicampur-campur. Ada kedokterannya, ada ekonominya, ada American Studies-nya, ada masalah mediasinya, jadi berbagai macam. Tapi kan itu sambil dalam perjalanan hidup nambah lagi, bukannya terus sekolah, tidak habis-habis. Atau ini mungkin ada kaitannya sama ibunya dokter ya? Gitu. Ya, saya kan berasal dari keluarga yang cukup besar, 11 orang putra-putri dari ayah dan ibu saya. Saya anak yang sulung, saya punya 10 orang adik, dan ibu saya itu seseorang yang sangat strict dalam pendidikan. Karena keluarga kami agak unik, karena ibu saya itu Mandarin speaking, bagus, pendidikannya tinggi. Ayah saya pendidikannya pendidikan Belanda, lalu dibesarkannya di Jawa, di Yogyakarta. Jadi anak-anaknya pandainya bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia saja kan. Tetapi ibu saya memang sangat mementingkan pendidikan, ya. Jadi kalau kita sekolah itu juara 3, juara 2 kurang dianggap bagus. Harus juara 1. Mungkin ya, kalau sudah Enggak ya. Enggak dikebukin, enggak. Tapi padahal adik-adik saya itu pandai. Saya masih ingat ibu saya itu pernah membuat satu kotak pensil ya. Kotak apa tuh? Kotak. Untuk pena, pulpen, stip dan lain-lain. Itu ditulis semuanya. Di samping namanya ada tulisan ibu saya dalam bahasa Mandarin. Saya waktu itu masih ingat. Tapi intinya kurang lebih mengatakan demikian. Di dunia ini tidak ada hal yang sulit. Yang ada adalah kemauan yang kurang keras. Wow. Nah, itu aja. Itu intinya yang disampaikan kepada kita. Kata bijak yang membuat kita justru sampai sekarang itu diperlukan ya, kalau kita mau sampai sukses berhasil, ya. Berhasil. Iya, betul. Wow. Jadi sebetulnya yang penting ada kemauan ya, Dok. Iya. Kemauan Menjadi penting. Sama waktu itu ada setelah SMA langsung dapat beasiswa tuh ke Jerman. Jadi sebetulnya setelah SMA saya memang melanjutkan studi ke Jerman Barat pada waktu itu. Saya sudah mulai sekolah pada semester pertama, pada waktu ada ujian, kebetulan angkanya rada bagus kan. Lalu ditawarkan apakah mau mengambil beasiswa. Lalu saya mendapat beasiswa dari suatu partai politik yang terkenal di sana. Di situ saya mulai mengenal politik sedikit-sedikit juga. Terus itu bagaimana tuh perjuangannya waktu di Jerman itu? Karena kita tahu di sekolah di sana kan banyak challenge-nya ya, banyak tantangannya. Itu gimana? Sebetulnya untuk saya pada waktu malah nyaman, karena semuanya lebih teratur, fasilitasnya bagus. Kebetulan saya mendapat beasiswa dari partai politik yang memilih pendekatan polisi bagus. Jumlah penerima beasiswanya sedikit, tapi beasiswanya tinggi. Dibandingin partai politik yang lain itu yang mendapat banyak, tapi jumlah beasiswanya sedikit gitu. Jadi saya agak sedikit foya-foya pada waktu itu.
Itu sedikit cerita dok, Prof. Di sana gimana itu? Di sana Sekolahnya. nyaman. Kebetulan saya pada waktu itu mempunyai banyak teman dan saya belajar menari di situ dengan teman-teman. Belajar dance ya? Ya, belajar menari Indonesia Oh, maksudnya. menari Menari Indonesia. daerah pada Oh ya, waktu itu. Jadi Menari bawa apa tuh? budaya Ya, ya. di sini ke sana. Iya. Ya, Tarian menari apa sana. tuh? Tarian Bali dan tarian populer itu orang India. Saya kebetulan waktu itu bermitra dengan putrinya duta besar Indonesia di Perancis, di Paris pada waktu itu. Itu kita memang banyak latihan bersama dan sering tampil bersama pada waktu itu. Karena senang Muda pesta ya. kan zaman waktu itu Iya, masih iya. muda. Wow. Bawa budaya Iya. Indonesia ya. Oke. Nah, apalagi yang menarik di sana? Di sana ya disiplinnya menjadi dari kita ini kan sebetulnya mempunyai kiblat budaya. Saya sering mengatakan kalau masa remaja di mana di Jepang ya dia sebenarnya menjadi separuh orang Jepang. Kalau masa remajanya di Jerman dia menjadi separuh orang Jerman karena walaupun bagaimana itu akan masuk Iya. ke dalam diri kita. Itu menarik dengan disiplinnya. Iya. Tetapi juga yang barangkali menarik kalau kita melihat pendidikan di Eropa adalah pada waktu itu semua universitas adalah universitas negeri. Tidak ada universitas swasta. Jadi sangat ketat di dalam pemilihan, di dalam meluluskan. Jadi banyak sekali yang Susah kan untuk lulusnya. untuk tidak mudah gitu. Jadi harus ada belajar yang saya hidupnya di library. Hidupnya saya kalau libur itu dari Suka jam 8 baca, pagi ya. sampai jam 20 malam itu saya duduk di library yang menghadap di kota Bonn waktu itu menghadapnya ke Sungai Rhine. Very romantic, nice dan suasananya tenang gitu. Yang Nah, dan setelah waktu itu pulang dari Jerman, nah apa tuh aktivitas dan yang udah dilakukan dan kenapa langsung lanjut ke sekolah-sekolah lainnya? Sebetulnya pada waktu saya pulang dari Jerman itu saya bekerja di suatu perusahaan farmasi, di mana saya banyak melakukan penelitian-penelitian. Sebenarnya saya sudah bergabung dengan suatu perusahaan, tapi kemudian saya diundang ke perusahaan lain yang bidangnya agak dekat dengan apa yang saya pelajarin, Iya. yaitu berkaitan dengan hormon-hormon, walaupun kemudian posisi ini agak lebih rendah dan salarinya pun remunerasinya juga hanya separuhnya. Tapi karena saya masih muda, tanpa beban saya mengambil yang kedua ini, yang agak sesuai dengan bidang saya. Lalu di situ saya berkarir, membuat banyak penelitian, mengurus berbagai clinical trials istilahnya. Di situ banyak berkaitan dengan dokter-dokter senior yang kita koordinasikan penelitiannya. Tapi kemudian kita melihat bahwa ternyata mengelola dokter tidak mudah. Karena mereka itu individualis. Ya, jadi Orang akhirnya saya pintar-pintar, belajar mengelola manajemen. orang pintar, iya, benar. Saya belajar manajemen Lanjut karena malah dari karena sana. mau mengelola orang gitu ya. Karena pada waktu itu belum ada model MBA. Saya sekolah di extension di UI, Fakultas Ekonomi. Jadi saya belajar dari situ. Nah, dari situlah saya belajar manajemen. Bidang saya pada waktu itu adalah finance sebetulnya. Karena saya pikir yang lain saya bisa pakai ilmu logika dan kira-kira. Kalau finance mesti belajar bener kan, Iya. mesti tahu. Jadi loncat ya dari dokter, belajar manajemen, dan pernah juga kuliah di Bandung ya, di Unpad ya? Iya, saya mempunyai S3 doctorate degree untuk strategic management di Pajajaran Bandung. Wah, ilmunya lengkap Iya. sekali ya. Tuh, itu menarik. Lompat. Nanti kita lihat di session berikutnya ya. Iya. Mungkin kita akan break dulu ya. Kita akan kembali lagi setelah ini. Bertemu lagi dengan saya Emilia Fedia, Ibu Ruth S. Hadja, dan Pak Abe Susanto. Dalam segmen kita kali ini, kita akan membahas bagaimana kiprahnya Pak Abe Susanto di dalam mengelola konsultan bisnis manajemennya. Ya, pada tahun 1983 saya mendirikan kantor konsultan The Jakarta Consulting Group. Ya, Nah, sebetulnya kantor ini bidangnya adalah manajemen, strategic management. Lalu memang ya di kalangan dunia private, swasta, kita banyak dikenal menjadi konsultan family business dan holding company. Di mana yang holding company manajemen ini di samping private enterprise juga banyak digunakan oleh state owned enterprise. Jadi BUMN juga sama. Jadi itu yang barangkali banyak dikenal oleh masyarakat luas. Tapi pada hakikatnya
kantor kami adalah kantor strategic management consultant. Itu mungkin ada selama banyak perusahaan yang sudah dihandle oleh Pak Abe, ada nggak nih kira-kira kisah atau kasus yang paling berat gitu ya? Banyak yang heboh, iya, banyak yang itu seperti menarik, apa? tapi pada intinya isunya akan berkisar pada 3 hal. Yang pertama adalah isu bagaimana di antara keluarga itu bisa bersepakat untuk mengelola suatu bisnis yang tumbuh dengan cepat. Karena bisnis keluarga ini kalau dilakoni dengan baik, pertumbuhannya luar biasa dan benar-benar mengagetkan orang kok cepat sekali tumbuhnya. Nah, lalu setelah tumbuh itu timbul masalah lain, yaitu masalah apakah bisa meredam konflik. Karena kemudian generasinya mulai masuk yang lebih muda, masing-masing mempunyai interest yang berbeda. Tadinya satu ayah, satu ibu, besar di rumah yang sama, akur, pola pikirnya sama, sedangkan generasi yang berikutnya sudah tumbuh di rumah masing-masing, pendidikannya berbeda. Lalu yang tadinya sama rata, sama rasa, banyak menggunakan emosi, sekarang mulai banyak menggunakan ratio kan, pola pikir, apa untungnya, apa ruginya, lalu di situ mulai banyak muncul konflik itu intinya di situ. Nah, itu pada waktu konflik inilah kita harus banyak menanganin supaya jangan sampai konfliknya menjadi melebar yang dapat mengakibatkan kehancuran. Nah, di situ kita banyak memberikan konsultasi family business dengan membuat apa yang namanya family governance, aturan main bagi anggota keluarga. Isu yang ketiga adalah nanti pada waktu suksesi, bagaimana supaya dari generasi yang mendidikan atau generasi yang senior bisa ditransformasikan, diserahkan kepada generasi yang lebih muda. Lalu di situ perlu ada program suksesi. Pada waktu program suksesi ini juga salah satu ciri khas yang sering muncul adalah masalah konflik. Kenapa bukan putra-putri saya? Ya, yang semua merasa pendidikannya tinggi, semua merasa pandai, karena kebanyakan orang yang terjun di family business ini kan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Apalagi kalau dia menjadi berhasil. Bahkan kadang-kadang banyak juga yang kita sebutnya seringkali mempunyai Dunning-Kruger effect ya. Seakan-akan dia beranggapan lebih pintar daripada yang sebenarnya. Dia jadi lebih cakap. Egonya itu ya bergesekan egonya antar besar. semua anggota keluarga gitu ya. Nah, itu biasanya yang udah ada contoh kasus tuh bisa sampai berapa generasi? Oh iya. Perusahaan itu. Kalau kita melihat di luar negeri itu bisa sangat panjang, generasi bergenerasi. Di Indonesia biasanya contoh kasus yang kita punyai itu sampai generasi keempat. Oh, keempat ya? Itu sudah luar termasuk biasa. ya, karena ada kata pepatah katanya bisnis itu yang pertama memulai, yang kedua memelihara, yang ketiga menghancurkan. Katanya ya. Itu karena kalau yang kedua itu kan anaknya orang kaya. Iya, masih anak orang kaya. Dianya sendiri awalnya masih tahu bagaimana perjuangan orang tuanya. Penderitaannya. Kalau yang pertama itu kan kaya tapi bukan anaknya orang kaya. Yang kedua anaknya orang kaya. Yang ketiga ini cucunya orang kaya. Jadi dia sejak awal tidak mengetahui bagaimana perjuangan sama sekali. Tapi itu kan adalah suatu mitos. Justru karena itu mitos, ada benernya dan tidak selalu benar. Justru itu mereka membutuhkan konsultan supaya bisa sampai ke generasi yang lebih banyak lagi. Ditangani dengan lebih profesional ya, bukan cuman bisnis keluarga gitu ya. Oke, Dok, itu Prof, ada saran apa buat para bisnismen nih, para perusahaan kalau keluarga? Saya lihat itu ibaratnya demikian. Kalau bisnis keluarga itu biasanya kalau di Indonesia nih saya lihat ya, itu bagaikan seorang yang memegang bisnisnya menarik suatu tenda karena dia kuat, tambah lama tambah tinggi tapi gayanya model Superman. Kalau Superman-nya suatu ketika ini lelah atau berhalangan, maka tenda ini kalau dilepas ambruk. Nah, saya selalu meminta pada waktu mempunyai kekuatan tinggi ini dipasanglah tiang-tiang sehingga menjadi bangunan yang kokoh.
dilepas pun tidak apa-apa. Iya. Nah ini bisa berarti generasi penerus, bisa juga berarti profesional yang memang sudah dipersiapkan untuk pengelolaan bisnis yang tadi bisa tumbuhnya luar biasa cepat. Jadi ada regenerasi seperti itu ya. Ya. Nah mungkin Prof bisa ceritain salah satu contoh kasus yang mungkin yang paling ekstrim yang ada di Indonesia yang sudah pernah ditangani oleh Prof. Iya. Banyak kasusnya, cuman kan ini kami selalu menjaga konfidensialitas dari klien-klien kita. Tetapi banyak yang seru. Yang seru itu bisa mulai dari konflik, bisa kemudian konfliknya meruncing, ada yang bisa berdamai. Karena kebetulan saya kan seorang mediator. CPM itu kan Certified Professional Mediator. Saya memang mediasi kalau ada konflik. Tetapi bisa juga masalahnya adalah pada masalah regenerasi tadi. Biasanya perusahaan kita atau keluarga-keluarga pebisnis kita yang ulung, dia sudah tahu mempersiapkan ini semua dengan baik dan mereka sudah menghargai sistem, menghargai bagaimana pemberdayaan daripada generasi yang muda. Tetapi kalau yang masih pemain kuno, dia mau mengeluarkan uang banyak untuk beli mesin pabrik, dia mengeluarkan uang banyak untuk membeli tanah, alat-alat produksi, tetapi untuk membuat sistem yang bagus, untuk mempersiapkan generasi penerus merasa ngapain kok mesti buang uang, ngapain kalau kita mesti buang waktu banyak, itu intinya begitu. Tapi saya sangat bergembira karena hal ini sudah banyak berubah, banyak sekali berubah. Sejak kami memulai tahun 83 hingga sekarang ini kan tahun 2020, udah 37 tahun lamanya, saya melihat suatu perkembangan yang luar biasa. Nah, saya sendiri pun juga sekarang kan bisnisnya lebih banyak dikelola oleh putri saya, Patricia Susanto, di mana generasinya sudah agak lain kan, pola pikirnya lain. Sekarang ini kan generasi penerus rata-rata berpendidikan tinggi, banyak pulang yang dari luar negeri, kalaupun dari Indonesia juga dari sekolah-sekolah ternama, mereka mempunyai jaringan yang bukan hanya kelasnya Indonesia, tapi lebih luas lagi. Nah, tapi yang menarik internasional. Tapi yang menarik kalau bergerak dengan family business, Indonesia itu terkenal yang sangat jago loh. Contohnya, saya itu pernah diundang ke Hangzhou, itu di provinsi Zhejiang, tempatnya Jack Ma itu ya. Itu ada satu Zhejiang University mengadakan conference mengenai family business kelas dunia, dari semua datang. Itu saya diundang sebagai salah satu pembicara kunci. Karena apa? Karena rekam jejak family business kita yang luar biasa. Luar biasanya dari dua. Bukan hanya magnitude-nya besar, tapi bisa bergerak di berbagai bidang. Ada yang di bidang perkebunan jago, di bidang keuangan juga jago, di properti juga jago. Konglomerasi ya? Konglomerasi. Sedangkan kalau orang luar negeri, dulu saya pernah berselisih paham dengan seorang ahli dari Inggris yang mengatakan itu tidak bisa. Karena kalau di Barat, di Eropa itu biasanya mereka harus stick to the core, stick to the knitting, harus ada core. Sedangkan di Indonesia core bisnisnya bisa macam-macam ya. Dan jalan lagi jalan, semua ya. bukan hanya jalannya nomor 1, 2, 3, 4 besar gitu kurang lebih. Jadi luar biasa, agak berbeda. Ini kita yang harus agak percaya diri bahwa kita banyak dipelajarin oleh orang-orang luar negeri kalau mengenai family business ini. Kalau dari Jepang mereka belajar bagaimana bisa turun dari generasi ke generasi, bisa panjang sekali. Tapi kalau dari Indonesia bagaimana bisa berbagai bidang sukses dan kemudian juga magnitude of the business-nya luar biasa. Luar biasa ya. Makanya itu perlu ada dokter keluarga ya, family business ya. Jadi dokter ini jadi dari dokter sekarang menjadi dokter untuk family business gitu ya. Oke. Karena kalau misalnya salah satu dari mereka yang tidak ada penengah, pasti mesti salah satu yang pengen jadi pemenangnya. Tapi justru di sini peranannya mediator supaya mungkin mereka ya harus nurut sama mediatornya. Karena mediator ini sifatnya mungkin lebih netral atau seperti apa, tidak memihak salah satu atau bagaimana tuh? Ini, sebenarnya kalau mediator atau mediasi itu berkaitan kalau ada perselisihan, kalau ada konflik. Kalau sebagai konsultan kita mengaturkan supaya bisnisnya bisa tumbuh lebih bagus. Semboyan kita adalah growing together in harmony. Bagaimana kita tetap bertumbuh tetapi dalam keharmonisan yang tinggi, itu semboyannya.
Tetapi kalau mediasi itu agak menarik karena begini, kalau kita berselisih paham, kan kita bisa penyelesaiannya itu bisa di dalam pengadilan atau out of court settlement. Nah, out of court settlement ini ada dua. Satu bisa dengan cara arbitrase. Tapi caranya kalau arbitrase itu hampir sama dengan pengadilan, ada menang dan ada kalah. Tapi kalau mediasi ini tidak ada menang, tidak ada kalah. Kesepakatan bersama. Mufakat. Dan yang hebat sekarang ini sistem pengadilan di Indonesia memungkinkan terjadi mediasi di setiap level. Apakah itu pada waktu masuk pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan Mahkamah Agung pun masih bisa dimediasi. Dan ini menjadi menarik karena mungkin sekarang mulai timbul para mediator yang non lawyer seperti saya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita akan saksikan berikutnya di session yang selanjutnya. Kembali dengan kami di acara Temu Tokoh Kita kali ini. Tokoh kita yang satu ini menulis begitu banyak buku, mungkin ada sekitar 60 lebih buku. Cuman saya nggak bisa ditaruh di sini semua, nggak cukup tempatnya ya. Ini salah satunya. Nah, mungkin kita coba tanya apa aja buku-buku yang beliau tulis ya. Oke, Prof, ini katanya nulis bukunya banyak banget sampai 60 judul lebih, itu apa aja? Ya, sebetulnya kalau kita mau kategorikan yang paling banyak ya buku mengenai strategic management, bidang saya kan. Terus kita punya buku klasik yang sangat terkenal mengenai family business dan budaya perusahaan, itu sangat dikenal. Terus kami juga ada ini, The Dragon Network, ini adalah buku mengenai family business, mengenai situasi di Southeast Asia, jadi lingkupnya regional. Ini kebetulan diterbitkan oleh John Wiley dan dijual di 21 negara. Dan ini salah satu buku yang cukup digemarin para bisnis muda terutama. Pakai bahasa Inggris lagi karena ya? Hanya ada dalam bahasa Inggris. Oh, hanya ada dalam bahasa Inggris malah? Malah belum ada bahasa Indonesia. Oh gitu. Ya. Kelompok yang lain adalah kelompok masih dalam bidang manajemen juga, umpamanya textbook untuk dunia pendidikan di universitas, juga mengenai leadership, kita mempunyai banyak program mengenai leadership, kemudian mengenai CSR, corporate social responsibility, dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan masalah isu-isu strategic management. Yang lain ya ada buku-buku mengenai agama. Saya ada buku mengenai meneladani jejak Yesus sebagai pemimpin, manajemen paroki. Kemudian juga ada buku-buku yang bersifat ya agak umum seperti mengenai handbook for coffee lovers. Kebetulan saya agak ngerti sedikit mengenai kopi. Kopi, pecinta kopi juga ya. Kemudian kita ada buku mengenai tourism management, itu juga banyak digunakan. Dan juga buku mengenai quality aging, bagaimana menua secara berkualitas sehingga menjadi bermakna dan berdampak bagi masyarakat. Yang ini. Ini yang terbaru nih ya? Itu sudah agak lama. Oh, sudah agak lama? Sudah akan, ini adalah buku yang kedua yang ditulis setelah saya pulang diundang oleh UN di Pulau Malta. Jadi waktu itu ada pertemuan mengenai masalah demografi penduduk di Malta. Terus kami diundang untuk 2 minggu ikut pertemuan di sana. Menarik sekali. Kami sedang mempersiapkan satu buku baru untuk quality aging yang ini ya, yang mungkin diharapkan bisa keluar pada akhir tahun ini. Oke. Ini ada satu nih Prof, saya baca-baca buku yang menarik, The Dragon Network yang ini, yang tadi Prof juga bilang diterbitkan hanya dalam bahasa Inggris dan di banyak negara, jadi saya senang sekali. Ini ada chapter 6 nih Dok, Prof. Ada The Role of the Wife in Overseas Chinese Family Business, peranan perempuan atau istri di dalam family business. Ini istri sebagai macam-macam, ini boleh dijelasin nggak nih? Ini menarik sekali sih. Kalau kita melihat para konglomerat di daerah Hong Kong, terus Chinese family business di Filipina, Thailand, maka tampak sekali adanya peran dari apa yang disebut dengan nama Tai-Tai. Tai-Tainya, istrinya ini Tai-Tainya. Itu yang peran. Tapi Tai-Tai ini digambarkan sebagai kayak model ibu ratu, ibu suri gitu ya, yang ternyata banyak berperan di dalam 2 hal.
Yang pertama dalam bidang keuangan. Biasanya dia ingin ikut tahu mengenai keuangannya seperti apa. Yang kedua adalah mengenai suksesi. Bagaimana supaya memastikan putra-putrinya itu mendapat yang pertama kali pendidikan yang baik dulu. Karena dengan pendidikan yang baik dan dengan pengalaman yang baik, dia akan diharapkan akan menjadi pengganti yang baik juga. Jadi bukan langsung anak saya harus jadi direktur, bukan, tapi justru memastikan anak saya sekolahnya baik. Kemudian mendapatkan posisi yang memberikan banyak exposure, sehingga nantinya dengan sendirinya. Ini agak berbeda dengan kalau di kerajaan kan harus, kalau ini prosesnya yang diperhatikan. Jadi ini bagusnya itu para istri ini, si Tai ini tadi ikut terlibat di dalam bisnisnya atau tidak langsung, jadi jauh. ibu rumah tangga aja? Ya, kebanyakan pekerjaannya minum kopi di hotel-hotel yang mewah gitu kan. Ibunya, istrinya si Tai ini, tapi suaminya tidak, dia berkumpul dengan teman-temannya sendiri. Tetapi dia memastikan bahwa dari waktu ke waktu dia tahu mengenai financial perspective, plus tahu mengenai bagaimana dengan regenerasi. Itu yang dia pastikan dua itu. Jadi kebanyakan malah ibu-ibunya itu yang tadi memegang peranan di keuangan. Jadi di yang belakang layar, di belakang layar dia ikut tahu, tidak lepas, tidak ikutan, tapi tetap wewenangnya dari suaminya. Itu yang menjadi agak lebih khas. Nah, itu pun ini kan tidak lepas dari ajaran Konfusius juga ya, karena Konfusius itu menekankan pada masalah pendidikan dan menekankan masing-masing harus mempunyai peran yang jelas. Umpamanya ada slogan yang mengatakan let a father be a father, ya. Let a teacher be a teacher. Kalau memang ayah ya biar jadi ayah, kalau guru ya jadi guru. Jangan guru menjadi aktor itu umpamanya itu. Jadi tetap diarahkannya di situ. Nah, ada fungsinya menarik masing-masing, suatu ketika di sekolah Karangturi di Semarang itu. Karangturi Semarang yang sangat terkenal. Mereka baru reuni 90 tahun, saya baru diundang oleh penasihatnya Pak Harsono itu untuk datang ke Semarang. Pada waktu itu mereka baru meresmikan 2 buah patung ahli pendidikan di Indonesia. Satu Ki Hajar Dewantara dan yang satu lagi mereka memasang patung Konfusius. Lalu saya kebagian ditanya, ini kata-kata di bawahnya apa enaknya? Karena saya dianggap agak mendalami mengenai masalah Konfusianisme, sehingga akhirnya saya mengatakan gini, kenapa tidak tulis bahwa education itu breeds confidence. Pendidikan akan menghasilkan kepercayaan diri. Kemudian confidence breeds hope. Membangkitkan harapan. Jadi kalau kita mempunyai kepercayaan diri, kita akan mempunyai harapan. And hope breeds peace. Jadi orang yang mempunyai harapan itu akan lebih tenang dan lebih damai. Ingin ada kedamaian di antara semuanya. Jadi ini aspek pendidikan yang harus kita ingat juga. Itu kata-kata saya sendiri. Tapi saya banyak menurunkan sebetulnya dari kata-kata ini gitu ya, dari kata-kata Konfusius sendiri. Buku Applying the Teaching Profesor of Confucius ini luar biasa karena dia mendalamin semuanya, bahkan lintas agama. Dia mempelajari segala macam buku gitu ya. Itu sampai bisa nulis macam-macam. Sebetulnya kan ini karena ini buku ini diterbitkan oleh kantor kami dengan Yayasan Keluarga GAN Indonesia. Nah, Yayasan Keluarga GAN itu adalah dari keluarga yang dengan nama GAN. Dan ini menarik. Mengapa menariknya? Karena Konfusius itu dibesarkan oleh ibunya yang namanya Yan Sengsai, itu dari keluarga GAN. Dan karena ayahnya meninggal waktu dia masih muda, maka sebetulnya yang mendidik Konfusius itu ya ibunya. Yan Sengsai ini, Gan Sengsai ini. Pengaruh ibunya itu yang luar biasa ya. Ibu Konfusius ini dianggap sebagai suatu ikon dalam bidang pendidikan. Nah, oleh karena itu keluarga GAN yang jumlahnya tidak banyak di Indonesia dan di dunia ini, mereka sangat dianggap mengetahui. Saya dulu kan belajar Konfusius itu karena nenek saya dari pihak ibu itu
banyak mendalami hal ini karena dia GAN, nenek saya dari ibu itu. Oh. Lalu dia banyak menanamkan nilai-nilai ini sejak saya kecil karena saya putra yang tertua, laki yang sulung dari tiga putra putrinya dari nenek saya ini. Jadi saya banyak tahu dan kemudian saya setelah itu banyak belajar sendiri mengenai masalah Konfusius ini. Belajar dari kawan-kawan yang ada di Matakit biasanya. Wah, luar biasa ya. Ini ada yang mana nih? Mau bahas yang mana ini? bukunya Ada tuh banyak kayaknya banget. banyak ya. Kalau itu dijadiin ini ya. Jadi kita bisa abesio ini, nggak habis-habisnya 60 seri ini ya. Oke. Sama nanti ya kita bahas yang quality aging ini ya. Ini mimpinya profesor untuk masa depan ya. Gitu. Atau mau ada apa lagi mau dibahas nih? Saya mau tanya nih, dengar-dengar Prof ini juga ahli berlian, Iya. iya, dan Iya. ahli kopi. Ya. Tapi nggak dipakai semua ya. Iya, ahli ini, ahli Iya, itu iya, ya. iya, benar-benar. Mungkin Ini bisa nih ada dijelasin nih, bukunya Prof. tentang kopi nih. itu gimana? Bentar, saya coba Itu karena cari hobi ya. saja. Karena pertama memang saya dari keluarga, dulu ibu saya adalah seorang yang banyak mendalami dunia perhiasan, khususnya masalah permata dan berlian. Tapi kemudian saya memang pernah belajar gemologi. Saya seorang belajar gemologi, saya mendalami gemologi, dan yang lebih membuat orang tahu saya karena saya lama kurang lebih 15 tahun menjadi konsultan dari De Beers di Indonesia yang pada waktu itu gencar Iya, iya, betul. memasarkan berlian Promosi, di ya. negara kita yang posisinya waktu itu masih relatif rendah. Sampai sekarang penjualan berlian di Indonesia itu termasuk dalam top 10 di dunia. Oh ya? Walaupun di Indonesia ini yang dijual lebih banyak barang-barang kecil, walaupun saat sekarang ini kita mulai banyak bermain pada level yang disebut dengan nama-nama barang-barang soliter, karatnya besar, kualitasnya tinggi, sebagai investment. Tapi saya juga menyukai dengan batu-batu permata yang lain, apakah itu safir, mirah, apakah itu apapun saya juga suka. Itu katanya pakai batu-batu itu sesuai dengan bintangnya ya? Kalau saya nyantai bintang aja, apa dipakai nih, Dok? karena keindahannya saja. Gitu. Kalau saya kan pakai karena senang saja Pak, yang pas. Iya. Oke. Nah, kita break dulu sebentar. Kita akan jumpa lagi setelah iklan yang satu ini. Kita akan ketemu lagi dengan profesor dengan cerita yang lebih seru ya. Oke. Halo, jumpa lagi dengan saya Emilia Fedia dari tayangan Temu Tokoh di Hai Indo TV. Nah, melanjutkan lagi nih segmen kita yang sebelumnya, yang pengen nih saya tanyakan lebih banyak sama Prof, itu buku yang The Handbook for Coffee Lovers. Ini menarik banget, apalagi saya suka banget sama kopi. Iya, bisa dijelasin nggak nih apa nih buku ini tentang apa? Sebetulnya ini ada latar belakangnya, mengapa saya menulis buku ini. Buku ini kan judulnya Handbook, tapi di bawahnya kita perkecil lagi for Coffee Lovers. Oh, iya. Biasanya kalau handbook itu kan mendalam, luas bagi iya. para ahli. Tapi ini handbooknya lebih para pecinta kopi. Nah, latar belakangnya begini, suatu ketika saya ada di Belgia, ada di Brussels. Terus ketemu dengan orang-orang dari parlemen Eropa itu, mereka tanya-tanya kepada saya mengenai kopi. Karena kalau orang Indonesia sering diasosiasikan dengan kopi. Karena kalau kita ngomong Java, Java itu di luar negeri kan maksudnya kopi gitu kan ya. Java itu kopi. Nah, dia mengatakan, kok saya cukup tahu mengenai kopi? Iya, karena saya sebenarnya nggak terlampau tahu, tapi karena saya pernah menjadi konsultan di suatu perusahaan kopi yang cukup besar. Jadi saya secara tidak langsung banyak belajar mengenai kopinya dan saya tertarik memang. Dia mengatakan kalau kami di Belgia ini setiap orang ditanya mengenai coklat pasti bisa cerita panjang lebar. Nah, tetapi kalau kita ketemu orang Indonesia yang tahu mengenai kopi sedikit, nah itu tantangan bagi saya karena saya kepingin dengan handbook
for Coffee Akhirnya Lovers ciptain ini, buku tentang saya kepingin setiap orang Indonesia dapat menjadi ambasador Iya. mengenai perkopian, bisa ikut cerita. Karena minum kopi itu harus ada ceritanya. Iya, benar. Apakah yang dari Aceh, Iya. apakah yang dari Flores, Papua, itu perlu ada ceritanya. Beda-beda ya. Setiap Dan- provinsi Nah, ada betul. kopinya. Dan kita perlu tahu ini karena buku ini membuatnya macam-macam. Kopinya itu apa, bagaimana sejarahnya, bagaimana mengapa di Indonesia ada Biasa. Arabica dan Robusta, mengapa ada juga yang model-model seperti Luwak. Excelsa dan Liberica. Luwak ya. Luwak itu bagaimana luwak yang menjadi Iya. khas di Indonesia. Yang asli ya. Prosesnya, Nah, ya. ini menarik, itu hal yang menarik sehingga Luwak. kalau kita lihat seperti ini maka saya kepingin orang Indonesia lebih banyak tahu. Dan kebetulan kan kita beberapa tahun yang lalu membentuk yang namanya Dewan Kopi Indonesia. Dewan Kopi Indonesia ini memang amanah dari Oh, ada dewan undang-undang. kopi sekalian ya. Sekarang diketuai oleh Pak Anton Ampriantono, itu bekas Menteri Pertanian kita sebelumnya. Kebetulan saya menjadi anggota Dewan Pembina di situ, jadi saya agak tahu Pembina kopi ya, mengenai advisor. masalah kopi ini. Menarik. Bisnis kopi gimana? Sekarang kan lagi Bisnis marak. kopi terus naik, menarik dan bagus sekali. Dan yang Indonesia itu agak sayang adalah bahwa kita produktivitasnya relatif rendah dibandingkan dengan Vietnam yang produktivitasnya cukup tinggi. Tetapi alhamdulillah Indonesia itu mempunyai specialty coffee. Iya. Jadi kita punya kopi-kopi tertentu yang sangat jos, yang Iya, sangat iya. kuat dan sangat Tempat lain. enak rasanya. Dan ini nilainya relatif tinggi. Ya. Jadi itu juga kita agak bina supaya specialty coffee kita ini terus meningkat namanya. Di sisi lain tentu kita perlu mengajarkan kepada para petani kopi untuk replanting Iya. dengan bibit yang baru, bibit yang bagus sehingga harus nanti produktivitasnya ya, tinggi. Ya. terpadu ya. Kopi ini jadi sesuatu andalan buat Indonesia Iya, ya. Karena Indonesia sudah terkenal dengan kopinya Iya. gitu ya. Nah, Indonesia terkenalnya banyak kopi, Iya. vanilla, Salah satunya spices, ya. itu Spices luar biasa. Indonesia dari Betul, zaman ya. dulu itu Jadi terkenal. profesor itu ada Iya. di macam-macam organisasi ya. Ada Iya. di INTI, di PSMTI, Iya. Kowas ya kan. Iya. Wulan juga Iya, ya. iya. Ya. Mungkin Itu yang di museum itu menarik. Gitu ya. Ya, gimana tuh yang museum itu jadi dari organisasi ini ya. Museum Iya. Tionghoa Iya. Indonesia Yang di yang TMII. ada di TMII. Iya. Itu gimana tuh? Nah, itu biasa saja. Sebenarnya kan itu ada Museum Budaya Tionghoa Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Itu kan sebetulnya didirikan oleh kawan-kawan dan di situ kemudian pada lantai 2 itu memang dipasang banyak potret orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa. Nah, Iya. Ada kebetulan- fotonya juga. Kebetulan ada Prof, foto ya. saya di situ. Iya. Ya untuk ngeramein saja. Tinggal nanti patung lilinnya mestinya jadi kayak Nggak Madame usah. Tussauds ya. Sama Madame Tussauds nanti. Iya. Oke, jadi gimana nih kesimpulan kita jadi bincang-bincang kali ini, apa yang didapat apa nih Bu Emil? Ya. Iya. Kita Pak Abe ini. Susanto dengan berbagai Ya. tokoh yang ada di masyarakat. Menarik sekali kita telah membahasnya di kesempatan kali ini. Iya. Ya, mungkin terakhir kata dari segmen kita kali ini ada mungkin saran-saran yang bisa diberikan Puisi, kepada baca pemirsa. puisi. Iya. Iya. Dan katanya punya Iya. puisi ya karena Pak Abe ini orang yang romantis. yang ini atau yang ini Iya. puisinya? Bisa Mana dancing nih? tadi Iya. ya gitu. Dan Waktu lucu masih sekali. muda, Lagi waktu masih masih muda. muda. Loh. Sekarang Ya, ya. dicoba lagi gimana Coba lagi nih? bisa. Ya. Jadi mau baca Iya. puisi yang apa nih? Yang ini atau puisinya apa? Yang dan tadi Ya, kesimpulannya. saya menyampaikan Iya. pandangan pendek saja. Ya. Saya rasa Indonesia itu akan berkibar Ya. apabila kita akan banyak mempunyai pemimpin-pemimpin yang bagus. Pemimpin yang bagus dalam segala bidang, ya dunia pendidikan, ya dunia bisnis, tentu dunia politik, dunia pelayanan masyarakat. Itu seperti mengapa saya aktif di Lepra segala macam. Nah, tetapi yang menarik adalah bahwa pemimpin ini mesti mempunyai harkat dan kemauan untuk melayani, bukan sekedar
mau menjadi pemimpin untuk minta dilayani, gitu kan ya. benar-benar. Jadi karena Mental pada priayi, hakikatnya ya. kan yang namanya pemimpin itu kan harus mempunyai keutamaan. Nah, salah satu aspek daripada keutamaan itu adalah mau berpikir dan berkarya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Itu yang penting saya rasa di Indonesia. Yang kedua, kalau mengenai masalah bisnis, trennya selalu bergerak dan berubah-ubah. Iya, benar. Dulu kita sering mengatakan kalau kita mau bisnis baru, masuklah ke bidang transportasi, masuklah ke bidang tourism. Tentu ada satu bisnis yang sangat stabil dari waktu ke waktu adalah bidang pendidikan, bukan? Karena katanya kalau orang itu sedang sulit, spend your last cent on education, gitu kan ya. Jadi belajar, ya. tentu di dalam bangsa yang sudah membangun dan sudah cukup tinggi, ini adalah hal yang penting, pendidikan. Itu kalau kita berbicara mengenai bisnis, tapi tentu banyak bisnis opportunity yang lain, bidang entertainment menarik, gitu, bidang ini masalah kreatif luar biasa, gitu kan ya, industri kreatif, digital marketing dan lain-lain sangat-sangat luar biasa, itu kan. Itu yang mungkin kita dapat pesankan. Kalau kita berbicara pada generasi yang lebih muda, saya rasa generasi lebih muda ini harus menjadi pemain yang tangguh dan perspektifnya harus perspektif global. Kepada media, saya selalu berpesan untuk tidak hanya mengetengahkan hal-hal yang negatif, tapi ketengahkan juga hal yang positif, yang optimis, sehingga kita mengalami apa yang namanya itu self-fulfilling prophecy. Kalau kita mengatakan, oh kamu akan jadi anak yang pandai, pandai beneran. Ya. Tapi kalau kamu jadi nakal, nakal beneran. Jadi self-fulfilling prophecy ini menjadi penting juga, dan ini dapat diketengahkan. Pemain utamanya adalah para tokoh dan media sebenarnya itu. Jadi pendidikan tuh hal yang sangat penting ya, Bro, ya. Jangan sampai media ini punya slogan bad news is a good Iya, news. karena itu good news yang ada lebih yang good news ramah, juga. Kan yang berbeda yang itu banyak ya. di-share itu malah yang bad news. Iya, benar. Ya kan. Padahal Kita good ini news bisa juga yang good Good news news beneran. juga gimana good news justru yang Iya. lebih banyak di-share Iya, oleh betul, masyarakat betul, kita. Betul. Iya. Ya. Indonesia Oke. ini negara yang luar biasa. Ya. Indonesia ini negara yang luas dengan Iya. 17.000 pulau. Iya. Akan jadi bangsa yang besar dan Iya. 2030 itu Iya. diramalkan Indonesia ini bisa menjadi the big five. Iya. Gitu. Ya, akhir kata yang Ya, kita tunggu-tunggu oke. dari Iya. tadi. Ayo, iya, mau puisi apa ini? dari Yang Pak ini Abed. atau Yang yang apa quality nih? aging nanti kalau pas Oke, sesinya boleh. tepat. Iya. Boleh. Ya udah, Oke, sekarang ya. Karena apa yang tadi saya sudah yes. menghimbau kepada para pemimpin, Iya. mungkin saya membacakan puisi singkat yang saya ingat saja ya. Oke, Iya. ya, apa? Puisi ini bertajuk Jejak Sang Pemimpin. Titik jiwa di kediaman raga bertanya, untuk apakah aku dilahirkan? Apakah sebagai pelengkap saja? Relung-relung samudra kebajikan menjawab, engkau dan engkau dilahirkan untuk berkarya. Lantas jiwa dan raga bernyanyi bersama. Tetapi bagaimana karyaku dapat menjelma? Lantang samar kehidupan merangkai kata. Lihatlah sang pemimpin, ikutilah jejaknya, maka karyamu akan menjelma. Terima kasih. Puisi ini saya tulis 20 tahun yang lalu. Terima kasih. Luar biasa sekali 20 Iya, tahun iya, masih iya. ingat. Ya. Itu ya, kenang-kenangan dan juga peninggalan dan warisan untuk kita semua ya, Iya. untuk menjadi leader-leader yang luar biasa dengan education yang baik ya. Oke, pemirsa semuanya. Inilah akhir kata dari talk show kita kali ini, Temu Tokoh.
Dan sampai jumpa di episode kita berikutnya. Bye.